Kemudian yang gak kalah penting di dalam Arduino itu adalah kita belajar power ya di sini. Ini pin-pin yang kita bisa pakai. Nah, jangan sampai salah gitu ya, karena pin power ini adalah bagian terpenting. Ya walaupun materi power sebetulnya udah diajarin dari SD ya, tentang tegangan, tentang apa tuh rangkaian paralel, rangkaian seri itu kan sebetulnya masuk ke dalam power ya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan langsung gitu ya menggunakan Arduino. Kayak contoh di sini ada motor di sini, DC motor. DC motor itu tidak bisa menggunakan power dari Arduino sini langsung ya, karena Arduino ini powernya kecil. Arus yang dia keluarkan itu kecil gitu. Daya yang dia keluarkan kecil. Sehingga kalau misalkan kita nanti mau bikin robot gitu ya, merangkai menggunakan motor di sini, ya ini, motor di sini, itu nggak bisa langsung ya dari pin sini ke sini nggak bisa langsung. Harus menggunakan namanya motor driver dulu, baru bisa jalan. Itu pun masih ada kemungkinan kendala lain. Dan biasanya kendalanya dari power juga. Jadi misalkan oh, udah sesuai rangkaian, misalkan lihat dari tutorial internet itu udah sesuai rangkaian, tapi kok kenapa nggak nyala? Nah itu nanti ada masalah-masalah lagi. Dan itu sering terjadi. Jadi permasalahan di robotik gitu ya, itu umumnya dari power. Dari power dan power itu kan sebetulnya basic sekali ya, basic sekali. Power sangat basic, sangat ini lagi. Nah, makanya kita kan coba belajar mulai dari power dulu gitu ya. Nah, kalau belajar power itu nggak lengkap ya kalau kita tidak memiliki yang namanya multimeter. Ya, ini nih, multimeter gitu ya. Ini eh, sebetulnya bisa beli sih ya multimeter tuh. Harganya sekarang cukup murah. Sebaiknya punya ya, sebaiknya punya multimeter atau apometer untuk kita ngecek gitu ya. Kita ngecek. Kayak contoh kendala yang sering terjadi itu adalah kurang arus. Kurang arus ya. Kurang arus itu kan kita bisa ketahui ketika tegangannya turun ya. Misalkan motor DC nggak gerak nih, ternyata tegangannya tuh drop gitu. Nah kan kita bisa tahu tegangan drop atau enggak kan menggunakan multimeter ya. Seperti itu. Oke, kita akan coba terlebih dahulu bikin rangkaian sederhana menggunakan LED ya. Ini tinggal tarik aja ke sini. Nah, kita akan coba menyalakan LED tanpa program dulu ya. Jadi kita akan menggunakan power yang ada di pin power dari Arduino di sini ya. Ini cukup simple, tinggal kita tarik aja ya pinnya, klik. Kemudian kita klik, kalau mau dibelokin tinggal klik gitu ya. Kemudian klik, nah terus ke sini. Nah ini anode. Di dalam LED itu ada kaki anode ya atau kaki positifnya. Atau PCC-nya ya, ini anode positifnya. Ini kita kasih 5 volt berarti ya yang positif ya. Kita kasih tegangan. Ini kalau mau diganti warnanya tinggal di sini aja, dikasih red. Nah, gitu. Nah, terus untuk bisa menyalakan sebuah lampu DC ya, berarti kan kita udah punya super tegangan 5 volt. Kaki satunya berarti harus kita kasih ke tegangan yang lebih rendah ya. Nah, di sini tegangan yang lebih rendah itu adalah ground. Ground itu kan tegangannya nol ya, atau ground lah ya. Jadi nanti si listrik baru bisa ngalir nih dari sini gitu ya ke sini, baru lampunya nyala. Nah, baru kita bisa pasang nih groundnya gitu ya. Nah, gini. Misalkan saya kasih warna hitam ya, black gitu ya. Kayak gitu. Nah, secara elektronika ya, ini sebetulnya bisa nyala ya. Misalnya nih saya coba jalankan start simulasinya ya. Start simulation. Nah, dia bisa nyala. Akan tetapi dalam waktu yang kurun nggak lama gitu ya. Ini pasti akan meledak ya. Akan meledak karena kelebihan daya gitu ya. Kenapa? Karena di sini tuh 5 volt. Arduino tuh tegangan yang kita pakai 5 volt. Nah, kalau kita lihat datasheet ya, datasheet dari sebuah LED, kita misalkan cari ya. Saya coba buka google.com dulu ya. Misalkan kita cari datasheet LED 5 mm ya. Misalkan warna merah gitu ya. Nah, kita lihat datasheetnya. Oh, umumnya LED 5 mm itu tegangan kerjanya ya, tegangan kerjanya itu tidak lebih dari, nah ini, 1, ini bisa bisa dilihat ya. Tegangan kerjanya itu 1,9 sampai 21 volt. Berarti mungkin 2 volt lah ya. Nah, sedangkan di Arduino ini 5 volt otomatis dia akan meledak ya, istilahnya akan putus gitu ya, karena dia kelebihan arus gitu. Jadi yang masuk power yang masuk ke dalam LED ini adalah terlalu besar. Jadi kita nggak bisa tidak bisa apa namanya?
langsung bikin rangkaian seperti ini. Ini kita bahkan sebetulnya bisa lihat dari sini ya, dari multipenternya gitu ya, tegangan yang masuknya. Kita coba gini dulu aja ya, biar gampang. Ini saya kasih warna merah. Nah, kita bisa lihat tegangan yang keluar itu adalah 5 volt. Makanya sih ada keterangan tuh, ini ada tanda bintang merah ini katanya meledak ya. Artinya dia nggak cukup gitu. Makanya kita tuh perlu tahu sebuah modul alat elektronika itu berapa tegangan kerjanya. Kayak contoh nih LED kan kita kita ketahui ternyata tegangan kerjanya dia 1,9 sampai 2,1 volt. Berarti kecil ya. Berarti nggak bisa gitu ya kalau kita bikin rangkaian seperti ini. Nah, salah satu cara yang paling gampang adalah kita bisa nambahin yang namanya resistor. Di sini ada resistor nih. Nah, ini resistor gitu. Salah satu cara yang paling gampang adalah kita nambahin yang namanya resistor. Resistor ini nantinya dia akan menghambat arus gitu ya. Akan menghambat arus. Nah, cara pasangnya gimana? Cara pasangnya ini coba saya delete dulu atau nggak perlu delete deh. Nah, gini aja. Hmm, saya delete aja ya. Saya delete. Nah, cara pasangnya ini gini aja. Nah, bisa di sini ya. Jadi dari 5 pol kita bisa masang di anode atau di katode sebetulnya sama aja. Mau pasang di sini atau masang di sini juga sama aja. Nah, dari sini saya akan pasang dulu ke resistor sekarang, ke resistor dulu. Nah, ke sini dulu ya. Nah, ke resistor dulu gitu ya. Nah, baru dari resistor ke pin anode dari LED-nya. Nah, gitu. Nah, kalau kita jalankan, sekarang udah aman. Tegangannya 1,89 volt tuh. Turun ya. Jadi dengan menggunakan resistor itu sudah bisa menghambat arus. Jadi arus yang masuk sudah kecil sekarang, udah nggak segede tadi gitu ya. Dan tegangan yang dipakainya sudah jadi 1,89 volt. Gitu. Jadi resistor ini sangat sangat penting ya. Sangat penting sekali. Nah, tapi di sini kita lihat LED-nya nggak terlalu terang ya. Berarti LED ini mungkin masih masih bisa lebih terang lagi. Nah, caranya gimana? Kita tinggal kecilin aja resistornya. Ini kan kita pakai resistor yang ukurannya 1 k ohm ya, berarti sekitar 1000 ohm. 1000 ohm ya. Berarti kita bisa pilih ganti dulu ya satuannya ke ohm. Kemudian kita pilih misalkan contoh kita coba yang 500 ohm ya. Nah, 500 ohm. Kita ganti jadi 500 ohm, kita start. Nah, lumayan lebih terang. Oke, baik kita lanjutkan aja ya. Ah, udah ini 1,9 volt nih. 1,9 volt ini masih bisa digedein lagi. Biasanya saya pribadi itu menggunakan tegangan maaf, resistornya itu yang menggunakan 220 ya. Biasanya pakai yang 220 ohm. Nah, yang ini yang warnanya merah-merah coklat ya. Ini nanti ada caranya untuk ngitung resistor tuh. Nah, kita start. Nah, 2,2. Ini udah lumayan. Udah hampir lah 2,1 ya harusnya ya. Tapi ini udah ini atau bisa juga mungkin pakai yang 330 gitu. Tapi saya biasanya pakai yang 220 itu udah cukup. Udah cukup aman dan menghasilkan eh, nyala yang paling terang gitu istilahnya ya. Nyala yang paling terang gitu. Jadi gitu aja caranya. Kalau pakai simulator kayak gini kan kita gampang ya tinggal berarti kalau misalkan masih belum terang ya udah naik turunin lagi deh gitu ya nilainya. Kita pakai resistor yang lebih kecil gitu ya misalkan 100 ohm. Itu kan kelihatan. Cuman di sini udah ada peringatan tuh. Katanya kalau misal ini udah melebihi dari kapasitas LED-nya kalau pakai yang 100 ohm gitu. Kalau misalnya kita pakai yang 50, nah ini tetap masih ada peringatan. Jadi kalau pakai simulator gini enak ya, kita gampang bisa apa ya bisa sambil mantau. Jadi ya standar ya sebenarnya 220 udah cocok gitu ya. 220 itu udah standar dan gampang nyarinya. Kalau nyari di internet kita beli atau ke toko elektrok kita nyari yang 220 itu gampang nyarinya ada ya, hampir ada. Nyari yang 220 ukurannya 220 ohm itu ada gitu. Jadi cukup gampang seperti itu. Nah, itu eh yang pertama ya. Di sini sebenarnya kita bisa lihat arus juga ya. Nah, kita bisa lihat arusnya 27 ampere. Bisa lihat hambatan, tapi hambatan tuh ngukurnya bukan gini ya. Hambatan tuh ngukurnya harus resistornya bentar nih. Saya coba delete. Kalau mau ngukur hambatan, misalkan nih resistor nih ya. Itu ini tuh kalau nggak salah bisa di rotate ya. Nah, pakai ini. Nah, bisa di rotate.
Nah, kalau mengukur hambatan itu ini ya, kalau nggak salah gini caranya. Nah, betul kayak gitu. Ini cara. Dan resistor ini dia tidak punya polaritas ya, beda dengan LED. LED itu dia punya polaritas, yang ini anode itu positif, katode itu negatif ya. Jadi nggak boleh kebalik gitu ya. Kalau resistor itu nggak punya polaritas, jadi kita kalau mau masang kebalik pun ini kan kayak gini ya. Misalkan kita balik gitu ya, kita balik, nah kayak gini nggak apa-apa sama aja. Karena dia nggak punya polaritas, nggak punya positif negatif dia. Dia masuk ke dalam komponen pasif juga ya. Jadi nggak masalah kalau kita masangnya kebalik. Dia nggak punya polaritas. Terus ada beberapa komponen lain yang nggak punya. Nah ini sensor cahaya ya. Ini resistor juga sebetulnya, tapi dia bisa berubah berdasarkan cahaya. Ini juga dia tidak punya polaritas. Jadi kalau kita masang antara kaki satu kaki dua ini nggak apa-apa kalau masangnya kebalik. Dia nggak punya polaritas gitu. Yang punya polaritas tuh apa ya? Kapasitor ada yang punya polaritas, ada yang enggak. Kalau ini kayaknya tipe yang nggak punya ya. Yang punya polaritas itu adalah kapasitor yang elko. Nggak tahu ada nggak elko? Coba kita lihat. Elektrolit kapasitor. Nah ini. Nah ini jenis kapasitor yang ada polaritasnya. Kalau ini bukan. Ini kapasitor tantalum ya namanya. Jadi kalau kapasitor yang ini, dia kalau kita masang kebalik ya, ya dia bisa meledak ya kapasitornya ya. Dan sering kejadian kasusnya kapasitor meledak karena rangkaian yang tidak pas gitu ya. Atau kelebihan tegangan juga bisa. Nah, kapasitor ini penting ini sebetulnya kapasitor tuh. Terutama yang elko ini ya. Makanya di Arduino di sini juga ada kapasitor nih. Ini kapasitor. Nah, ini dalam board Arduino tuh ada kapasitor. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menstabilkan tegangan ya, untuk menyetabil kalau di dalam ini. Jadi misalkan dari USB atau tegangan dari adaptor nih ke sini ya, kita bisa nyolok adaptor ke Arduino. Kalau pakai kapasitor itu tegangan yang masuknya itu kan lebih stabil. Nah, kenapa harus stabil tegangannya? Karena kalau Arduino tegangannya tidak stabil, dia akan nyala mati gitu ya. Dia akan nge-restart istilahnya. Kebayang ya, misalkan Arduino kita pasang di robot lamp follower, tiba-tiba tegangannya drop gitu ya. Ya, kemudian dia ngereset gitu ya. Ya dia akan jadi balik lagi dari awal kan, atau dia tiba-tiba jadi error kan karena dia programnya kembali dari awal. Jadi kapasitor ini memastikan bahwa tegangannya akan stabil karena dia ini nyimpen kayak baterai dia ini. Bedanya kalau baterai nyimpen tegangannya bisa bisa lama ya. Baterai itu kan bisa lama nyimpen tegangannya. Kalau kapasitor ini sementara gitu ya. Gitu. Sama mungkin kayak kita punya apa ya? Sama kayak apa kalau kita punya sumur ya. Nah, sumurnya kan kita simpen ke wadah dulu gitu ya. Sumur itu bisa baterainya lah ya, atau sumber sumber tegangan utamanya. Nah, kita bisa simpen dulu ke wadah di mana nanti si tegangan itu bisa stabil gitu ya. Jadi nggak naik turun menggunakan si kapasitor ini gitu. Jadi ini untuk menyetabilkan gitu. Untuk menyetabilkan. Kalau bisa segede mungkin lah kapasitornya. Ada kasus saya pernah bikin robot gitu ya, pakai baterai A24 A24 ya. Kemudian si si apa tuh namanya si motornya itu nggak mau gerak gitu ya. Ternyata setelah dilihat si mikrokontrolernya itu nggak dapat daya yang cukup besar gitu ya. Sehingga akhirnya kita gunakan kapasitor, pasanglah kapasitornya di motor drivernya. Udah selesai, langsung jalan normal. Jadi memang sepowerful itu ya si apa ya komponen kecil ini gitu ya kalau kita pasang di rangkaian robotik itu memang sebagus itu gitu. Biasanya saya pribadi pakai yang gede aja gitu ya. Jadi bisa jadi kapasitor yang di sini juga nggak cukup gitu ya. Jadi kita pasang aja tambahin nanti. Tapi yang harus yang ini ya. Misalkan Arduino kan yang masuk ke sini berapa ya? Ini kalau yang masuk ke sini bisa sampai 9 volt ya atau 12 volt lah yang masuk ke adaptor ini, soket di sini. Tapi kalau ke yang ke USB kan berarti 5 volt ya. Nanti diturunin dulu sama ini nih, sama tegangan sama AMS ya, penurun tegangan. Jadi yang masuk sebetulnya tetap 5 volt. Tapi kalau lewat sini, lewat AMS dulu penurun tegangan bisa masuk sampai kalau rekomendasi saya sih 9 volt ya. Kalau mau masukin tegangan, sebaiknya 9 volt yang masuk sini. Jangan lebih dari 9 volt. Nanti takutnya panas ya si IC-nya panas, nanti jebol ya IC mikrokontrolernya bisa rusak gitu ya. Kayak gitu. Nah, bisa tuh ditambahin kapasitor yang misalkan yang 16 volt ya.
yang 16 volt, yang berapa ampere lah ya, misalkan yang 1000 ampere gitu ya. 1000 ampere maaf. 1000 mikrofarad. Satuannya salah. 1000 farad lah misalkan gitu ya. 1000 farad itu udah cukup gitu kapasitornya. Supaya tegangannya lebih stabil. Oke, nah udah ya. Nah itu sekilas tentang elektronika dasar. Sekarang kita coba ngodingnya ya. Kita sekarang coba ngodingnya. Ini saya delete dulu bagian ininya.